Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-60 dari matan kitab Al-Jami', bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang pewaspadaan akan akhlak-akhlak yang tercela. Jenis akhlak yang kita kaji pagi hari ini dari akhlak tercela dikenal untuk dihindari adalah berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dijauhkan dari aneka ragam akhlak-akhlak yang tercela. An Qutbah Ibni Malik radhiyallahu anhu qala, karena ada Rasulullah SAW yaqul, berdoa, Allahumma ya Allah jannibni, jauhkanlah saya, mungkaratil akhlaq, akan kemungkaran akhlak yang mungkar. Jauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, termasuk yang itu bercokol di hati. Akhlak tercela yang bercokol di hati, semisal hasad, jauhkan itu semua dari saya. Wal a'mali, dan juga dari amal-amal yang mungkar, yang tercela. Wal ahwa, demikian juga semua hawa nafsu, jelas itu tercela. Wal adwa, dan aneka ragam penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang membahayakan, penyakit-penyakit yang menghancurkan, penyakit-penyakit yang tidak bisa diambil faidahnya. Dengan penyakit tersebut mungkin bisa membawa kepada dosa. Jauhkan itu semua dari saya. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, wassahahahu, dan menilai sahih Al-Hakim rahimahullah ta'ala, walafdulahu, dan lafaz hadis berada di dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah ta'ala. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, pentingnya akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Karena penting, dari mana dia didapatkan? Diperoleh dengan doa beserta wasilah-wasilahnya, dan diperbanyak doa. Akhlak ada yang bersifat bawaan,
belum latihan ngomong lembut sejak kecil, ternyata sudah punya gaya ngomong lembut. Itu contoh akhlak bawaan. Karena juga ada yang belum pernah diajari kasar, ada juga anak-anak kecil yang kasar. Ini memberi bukti kepada kita ada akhlak yang bersifat bawaan. Ada juga akhlak diperoleh dengan takhalluk, latihan berakhlak. Mengenal, memahami, ketika suka mencoba melakukan, berlatih dan dibiasakan, atau mengenal, memahami ketika termasuk yang tercela, berusaha untuk menjauhi dan dibiasakan untuk jauh. Itu ada yang melewati pembiasaan. Berkaitan dengan akhlak yang diperoleh dengan pembiasaan, maka di situ didapatkan dengan doa dan wasilah-wasilahnya. Wasilah-wasilahnya apa? Perantaranya, ya mengenali, oh itu baik, fadilahnya begini begitu, pupuk diri untuk rasa suka, minta pada Allah, ya Allah bikin saya suka, ya Allah beri saya kemampuan untuk bisa melaksanakan, biasakan, dibiasakan. Demikian juga yang jelek, oh itu membahayakan, resikonya begini begitu, hasad menghancurkan. Marah yang tidak bisa terkendali meluluh lantakkan, ya Allah itu membahayakan, jauhkan saya darinya, menjauhi. Itu namanya wasilah yang dijadikan sarana doa. Ya Allah itu bahaya, saya berusaha untuk menjauhi, beri saya kemampuan untuk menjauhi. Dan itu butuh untuk diperbanyak doa. Dari bacaan pertama, pentingnya akhlak mulia, maka diperoleh dengan doa bersama wasilahnya dan diperbanyak doa. Termasuk cari lingkungan yang baik. Karena almar'u ala dini akhih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang mengikuti perangai saudaranya, lingkungannya. Maka dengan siapa dia bergaul akrab. Berikutnya masuk pada pelajaran kedua, menghindari dari akhlak dan amal yang buruk agar disebutkan lengkap. Karena akhlak dan amal itu ada yang baik, ada juga yang buruk. Kita ulang, menghindari dari akhlak dan amal yang buruk. Maka ketika menyebutkan supaya lengkap, ini akhlak yang buruk, ini amal yang buruk. Karena akhlak ada yang buruk, demikian juga ada yang baik. Demikian juga amal, ada yang buruk, ada yang baik. Kalau yang dimaksud itu menghindari akhlak yang buruk, sebutkan saja hindari akhlak yang buruk, semisal hasad. Hindari amal yang buruk, semisal mencuri. Jangan sampai semata mengatakan hindari akhlak, hindari amal. Ketika pembahasannya umum, sementara kata itu bisa punya makna ini itu, nanti bisa dibuang semuanya. Tetapi pelajaran nomor 2, ketika orang mencoba untuk menghindari sesuatu yang bahaya disebutkan dengan lengkap, sehingga dari apa dia melarikan diri, dari apa dia meninggalkan sesuatu, nah itu nanti pembahasannya akan jelas. Pelajaran yang ketiga, semua ahwa itu jelek. Hawa jamaknya ahwa, itu jelek. Kenapa? Karena arti hawa sering disebut dengan hawa nafsu.
itu adalah kemauan yang berseberangan dengan syariat. Itu kemauan yang berseberangan dengan syariat. Jadi kata ahwa itu mayoritas digunakan untuk yang jelek-jelek. Kalau akhlak bisa baik bisa buruk, kalau amal bisa baik bisa buruk, tapi mendengar kata ahwa itu konotasinya kesan umum. Begitu mendengarkan yang kata-kata itu langsung terkesan, itu membahayakan. Bahkan ada juga yang ketika diikuti akan menjadi pengrusak total. Walawit tawal ahwaahum walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andaikan yang hak itu mengikuti ahwa mereka, kemauan yang berseberangan dengan syariat, niscaya langit bumi akan rusak. Demikian juga bahkan ada yang menjadikan ahwa, kemauannya yang berseberangan dengan syariat itu sebagai Tuhannya. Ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat? Artinya perhatikan orang yang menjadikan ahwa, hawa nafsunya, saben-saben karep tandang ra mikir halal atau haram, selalu diikuti. Ternyata ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Itu kata ahwa itu mayoritas digunakan untuk sesuatu yang jelek. Maka lindungi saya dari ahwa, maknanya dari semua kejelekan hawa nafsu yang berseberangan dengan syariat. Berikutnya atwa. Tadi doanya lindungi saya dari atwa, sama dari dak, punya mana penyakit yang itu mungkar. Artinya penyakit-penyakit yang mungkar. Apa yang dimaksud dengan adwa? Al-mungkaroh, yaitu penyakit berat, penyakit yang menghancurkan, penyakit yang sulit orang bisa lepas darinya, penyakit yang bisa menyeret orang bisa malah kecebur di dalam dosa-dosa, penyakit yang membawa dia bisa terseret di dalam petaka, gak bisa mengambil pelajaran. Mengingat manusia punya keterbatasan, sakit itu berat. Nah, makanya minta kepada Allah, ya Allah, hindari saya dari penyakit ini itu. Mungkin ada ajdam, mungkin ada abros, kulit yang rusak, mata yang buta, atau macam-macam yang itu terasa amat sangat berat, yang bisa menyeret kepada yang menderita nanti mengalami kehancuran. Sementara manusia kemampuannya terbatas, maka minta pada Allah, lindungi saya dari hal-hal itu semuanya. Makanya doa di atas perlu untuk dilantunkan bersama usahanya dan diperbanyak. Berikutnya masuk pada pelajaran yang kelima. Apa contoh akhlak yang mungkar? Allahumma jannibni min mungkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan saya dari akhlak-akhlak yang mungkar. Contohnya apa saja? Yang paling utama yaitu penyakit hati, semisal hasad, rasa tidak suka ketika orang lain mendapatkan kesuksesan. A sukses, B sukses, C sukses. Ada orang tahu, tidak suka. Dan itu rasa tidak suka itu berada di hati. Ya Allah, lindungi saya dari yang seperti itu. Kenapa disebutkan dengan itu termasuk jenis penyakit hati? Jawabnya, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh hatinya. Wa inna minal jasati lamudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh.
ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa pada badan manusia ada segumpal darah. Bila itu baik, baik semuanya. Bila itu buruk, buruk semuanya. Jadi dipengaruhi oleh hatinya. Makanya penyakit yang bercokol di hati, termasuk akhlak yang mungkar, semisal hasad, ya Allah lindungi saya, beri saya kemampuan mengendalikannya. Saya tidak mampu, Engkau yang mampu, beri saya, jauhkan saya darinya. Karena hasad, sebagaimana telah kita kaji, rasa tidak suka ketika orang lain dapat keberuntungan, bila semata hanya rasa, enggak diwujudkan, kerdipan mata enggak, gerakan mulut enggak, langkah kaki juga enggak, perbuatan tangan juga enggak, hanya rasa dikendalikan, nah itu masih selamat. Termasuk orang yang kuat karena mampu mengendalikan, dan nanti akan berpahala. Tapi bila enggak kuat, lisan mengucapkan, mata membuat isyarat-isyarat, berbagai macam perilaku menunjukkan ketidaksukaannya, nafas pun juga dibikin mendengus, memandang pun juga enggak mau, mulut pun juga dicibirkannya. Nah itu sudah mengandung dosa. Dia merusak lebih dosa, setelah dirusak dirampas lebih dosa. Saya siap hancur-hancuran sampai dia itu hancur. Wah, ini lebih bahaya lagi. Itu contoh akhlak yang mungkar, sering bercokol di hati, menggerakkan badan. Nah, minta pada Allah, lindungi saya, jauhkan saya darinya. Terakhir, pelajaran yang keenam, jalan keluar agar kita bisa terjaga dari hal-hal yang mungkar di atas. Apa yang mesti kita perbuat? Di antaranya perbanyak doa. Itu merupakan kunci kekuatan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Bisa jadi dosa-dosa itu yang memperkeruh suasana. Kemudian cari lingkungan yang baik. Karena seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Wangi ikut wangi, sangit ikut sangit. Lalu langkah berikutnya perbanyak sedekah. Karena sedekah itu akan menggugurkan dosa bagaikan air, bisa memadamkan api. Maka langkah-langkah seperti itu butuh, di balik itu juga butuh pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu solusi supaya kita terjauhkan dari aneka ragam perbuatan yang masuk kategori mungkar. Soal hadis yang lain kita kasih menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.